Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semoga sehat-sehat selalu. Kemarin kita sudah mengulas dan membaca topik anomali demokrasi dari buku Pergulatan Pemikiran Keindonesiaan karya Prof. Anwar Arifin Andi Pate. Kali ini saya ingin membacakan topik bukan negara sekuler. Artikel ini dimuat pada Harian Tribun Timur pada bulan Juli 2015. Bismillahirrahmanirrahim. Pemerintah dan rakyat Indonesia kini sedang sibuk mempersiapkan Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah. Kementerian Agama dan jajarannya bekerja keras untuk menyukseskan hari raya itu sebagai tugas negara yang menunjukkan bahwa negara dan agama di Indonesia tidak bisa dipisahkan. Artinya, Indonesia bukan negara sekuler yang hanya menempatkan agama sebagai urusan pribadi atau privat dan bukan urusan negara. Agama menurut ideologi negara yaitu Pancasila diharapkan berperan dalam penguatan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial politik. Sebaliknya, negara diharapkan juga melindungi dan mengembangkan kehidupan bernegara, kehidupan beragama. Meskipun demikian, teman-teman sekalian, Indonesia juga bukan negara agama yang hanya mempresentasikan salah satu agama yang memungkinkan agama mendikte negara. Sebagai negara yang mewadahi penduduk multi agama dan multi keyakinan, negara diharapkan mengambil sikap yang adil dan proporsional terhadap semua agama atau keyakinan. Negara juga harus dapat mengembangkan kebijakan-kebijakan publik secara mandiri tanpa didikte atau diintervensi oleh agama. Pandangan seperti itu dapat pembenaran teoritis seperti teori kembar berdasarkan tesis differentiation. Tesis itu menyebutkan bahwa peran agama dan peran negara tidak perlu dipisahkan, melainkan dibedakan saja, dengan syarat keduanya saling mengerti batas otoritas masing-masing. Terdapat pula teori-teori kontemporer lainnya tentang tesis separation dan tesis privatization yang ditolak oleh teori public religion yang mendukung tesis differentiation. Ini mudah-mudahan penyebutannya benar ya. Kedudukan agama dan negara yang bersifat toleransi kembar tersebut diwadahi oleh Pancasila dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sebagai ideologi negara dan diatur dalam pasal 29 Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Model negara Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa itu merupakan bentuk jalan tengah atau sintesis antara model negara sekuler seperti Amerika Serikat dengan negara-negara di Eropa dengan model negara agama seperti negara-negara di Timur Tengah. Hubungan antara agama dan negara dalam model negara Pancasila merupakan satu bentuk pengindonesiaan yang cerdas. Hal itu merupakan hasil persatuan atau konsensus antara golongan Islam dan golongan kebangsaan dalam menetapkan rancangan konstitusi 70 tahun lalu dalam BPUPK yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI setelah mengalami sedikit revisi. Tak salah jika Indonesia memiliki Kementerian Agama yang mengurus hal-hal agama sebagai penjabaran dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa atau religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal dan transendental sangat penting sebagai landasan moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Antara agama dan politik tidak boleh saling mengucilkan dan saling mengalahkan, karena dapat membuat kehidupan spiritual tanpa kesalehan sosial dan dapat juga menjadikan politik tanpa jiwa. Pengindonesiaan agama dengan negara sebagai warisan para pendiri negara dan bangsa harus dijaga, dikembangkan, dan diamalkan.
penulis menutup artikel ini dengan mengutip Bapak Muhammad Nasir. Kami memperjuangkan dasar negara Islam secara demokratis di lembaga demokrasi. Tetapi kalau mayoritas rakyat tidak menghendaki, ya kami akan mengalah. Muhammad Nasir kepada Adnan Buyung Nasution 1980. Teman-teman sekalian, ini artikel yang sedikit mengetengahkan soal bagaimana hubungan agama dan negara khususnya di Indonesia. Nah, tadi saya tertarik pada beberapa poin terakhir, yaitu soal nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal tadi maupun transendental sebagai landasan moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Hari ini, tepatnya 2 bulan lalu, awal bulan lalu, dan beberapa hari dalam pekan ini, kita cukup dihebohkan dengan pernikahan beda agama, ya. Yang kita lihat yang terbaru adalah staf sus Bapak Presiden Joko Widodo, Ayu Dewi Sartika atau siapa, saya lupa. Nah, saya kira hal-hal seperti ini perlu dipertegas kembali oleh institusi negara, MUI dalam hal ini maupun Kementerian Agama, karena hal-hal seperti ini jika dibiarkan, menurut saya akan menjadi bias ke depannya, dan bisa jadi nilai-nilai ketuhanan kita, khususnya umat Islam, tidak lagi begitu dipedulikan, hanya tinggal sebagai simbol atau jargon saja. Saya kira ini menjadi refleksi bersama bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.